Ini dia, hasil pertandingan menegangkan. Timnas Malaysia versus Thailand U19 di babak akhir fase grup Piala AFF U19 2024. Siap-siap duel panas di semifinal. Mengungkap fakta heboh, mana yang sebenarnya menjadi ancaman terbesar bagi Timnas Indonesia U19, Malaysia atau Thailand U19? Temukan detailnya di sini. Breaking news, Shin Tae-yong kembali ke Indonesia lebih cepat dari rencana. Apa alasan mengejutkan di balik keputusan mendadak ini dan dampaknya bagi Timnas Indonesia? Di luar dugaan, reaksi mengejutkan Shin Tae-yong setelah menerima Golden Visa dari Presiden Jokowi. Apa yang dikatakan Coach Shin dan bagaimana ini akan mengubah masa depan sepak bola Indonesia? Temukan detailnya di sini. Sensasional, Shin Tae-yong auto bahagia. Calon penyerang Timnas Indonesia mau resmo Hinoke promosi ke tim senior FC Dordrecht. Kenapa ini bisa jadi terobosan besar? Skandal di Swansea. Nathan Chu Aon hanya duduk di bangku cadangan dan Swansea City kalah. Apa sebab dibalik keputusan pelatih? Temukan semua fakta mengejutkan di sini. Langkah gemilang. Pemain keturunan Bali ini pecahkan rekor dan masuk tim Liga Champions Asia. Apakah Shin Tae-yong akan menyambut talenta baru ini ke timnas? Ini detail lengkapnya. Ini baru top. Wilber Jardim ikuti jejak Nathan Chu Aon dan Matt Baker. Bek sayap yang mengguncang posisi menjadi gelandang. Apa motivasi dibalik perubahan besar ini? Dan bagaimana ini akan mempengaruhi strategi tim? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Ini dia, hasil pertandingan menegangkan. Timnas Malaysia versus Thailand U19 di babak akhir fase grup Piala AFF U19 2024. Siap-siap duel panas di semifinal. Pada sore ini, di Stadion Gelora Bung Tomo. Pertandingan terakhir fase grup Piala AFF U19 2024 antara Timnas Malaysia versus Timnas Thailand U19 berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil ini memastikan kedua tim melaju ke babak semifinal dengan lawan yang telah ditentukan. Thailand U19 memulai pertandingan dengan sangat agresif dan berhasil unggul cepat pada menit keempat. Gol tersebut dicetak oleh Chalan yang memanfaatkan kesalahan dari pemain belakang Malaysia. Kecepatan dan ketepatan Chalan dalam membaca situasi berhasil memberikan keunggulan awal bagi Thailand. Malaysia U19 mencoba bangkit setelah gol cepat tersebut, namun mereka kesulitan menembus pertahanan kokoh Thailand. Meskipun berhasil menciptakan beberapa peluang, tidak ada yang cukup berbahaya untuk mengubah kedudukan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Malaysia U19 terus meningkatkan intensitas serangan mereka. Usaha keras mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-48 ketika Pavitran Gunalan berhasil mengeksekusi penalti dengan sempurna, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Setelah gol penalti tersebut, kedua tim terus berupaya mencari gol kemenangan. Thailand U19 menciptakan beberapa peluang, namun tidak ada yang mampu menembus pertahanan Malaysia. Begitu pula sebaliknya, Malaysia U19 berusaha keras tetapi gagal menambah gol hingga peluit akhir berbunyi. Dengan hasil imbang ini, Thailand dan Malaysia U19 sama-sama memastikan tempat di babak semifinal. Thailand akan berhadapan dengan Australia U19, sementara Malaysia akan menghadapi tuan rumah Indonesia U19. Semifinal Piala AFF U19 2024 dipastikan akan berlangsung sangat seru. Pertandingan antara tim-tim terbaik ini diharapkan bisa memberikan tontonan menarik bagi para penggemar sepak bola di seluruh Asia Tenggara. Keempat tim memiliki potensi besar dan sama-sama berambisi untuk meraih gelar juara. Mengungkap fakta heboh, mana yang sebenarnya menjadi ancaman terbesar bagi Timnas Indonesia U19, Malaysia atau Thailand U19? Temukan detailnya di sini.
Timnas Indonesia U19 sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Namun mereka masih menunggu siapa yang akan menjadi lawan mereka di babak tersebut. Pertandingan semifinal Piala AFF U19 2024 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U19 yang dikenal dengan julukan Garuda Nusantara berhasil menjadi juara grup A dengan mengumpulkan 9 poin dari 3 kemenangan. Di semifinal, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi juara grup C yang diperebutkan oleh Timnas Malaysia dan Timnas Thailand U19. Saat ini Malaysia U19 memimpin grup C dengan 6 poin dari 2 pertandingan, diikuti oleh Thailand U19 dengan jumlah poin yang sama. Malaysia dan Thailand U19 akan saling berhadapan dalam pertandingan terakhir grup C Piala AFF di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Kamis sore. Sejauh ini Malaysia U19 tampil dominan di grup C Piala AFF U19 2024. Tim yang dijuluki Harimau Muda ini mengalahkan 2 lawannya dengan skor telak. Mereka menang 11-0 atas Brunei Darussalam U19 dan menang 5-0 melawan Singapura U19. Total, Malaysia U19 mencetak 16 gol tanpa kebobolan. Di sisi lain, Thailand U19 berada di posisi kedua grup C dengan selisih gol yang lebih rendah dibanding Malaysia U19. Tim asuhan Emerson Pereira da Silva ini memulai perjalanan di grup C dengan kemenangan 2-1 atas Singapura U19 dan kemudian menang 6-0 atas Brunei Darussalam. Thailand U19 menampilkan permainan kolektif dengan 8 gol yang dibagi antara beberapa pemain. Dengan demikian, siapa yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024? Breaking news, Shin Tae-yong kembali ke Indonesia lebih cepat dari rencana. Apa alasan mengejutkan di balik keputusan mendadak ini dan dampaknya bagi Timnas Indonesia? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sebenarnya dijadwalkan kembali ke Indonesia pada awal Agustus. Namun pelatih asal Korea Selatan itu tiba di Jakarta lebih awal. Kedatangannya di Indonesia terungkap saat Shin Tae-yong menghadiri acara peluncuran Golden Visa yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo di Ritz-Carlton, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Shin Tae-yong hadir di acara tersebut karena menerima fasilitas Golden Visa dari Jokowi. Ia menjadi salah satu penerima pertama visa tersebut. Golden Visa memungkinkan warga negara asing untuk tinggal lebih lama di Indonesia, yakni antara 5 hingga 10 tahun dengan syarat investasi tertentu. Kita meluncurkan layanan Golden Visa untuk memudahkan warga negara asing berinvestasi dan berkarya di Indonesia, kata Presiden Jokowi. Hal ini akan menarik lebih banyak traveler berkualitas untuk investasi dan kegiatan produktif di negara kita, jelas Pak Jokowi. Kembalinya Shin Tae-yong ke Jakarta menandai akhir liburannya sejak 14 Juni setelah berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya Shin Tae-yong menjalani operasi di Korea Selatan. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan bahwa pelatih tersebut dijadwalkan kembali ke Indonesia pada awal Agustus. Awal Agustus Shin Tae-yong baru kembali ke Indonesia, kata Sumarji beberapa waktu lalu. Setelah memperpanjang kontrak selama 3 tahun dengan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah ditunggu jadwal yang padat. Ia akan segera mempersiapkan skuad Garuda untuk laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada 5 September. Selain itu ada juga Piala AFF Senior 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada November yang hampir beririsan dengan matchday kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di luar dugaan, reaksi mengejutkan Shin Tae-yong setelah menerima Golden Visa dari Presiden Jokowi. Apa yang dikatakan Coach Shin dan bagaimana ini akan mengubah masa depan sepak bola Indonesia? Temukan detailnya di sini.
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyampaikan komentarnya setelah menerima Golden Visa dari Presiden Joko Widodo. Dalam acara yang digelar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Jokowi secara simbolis memberikan akses perdana Golden Visa kepada Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut. Melalui Instagram story pribadinya, ia menulis terima kasih atas Golden Visa yang diberikan oleh Bapak Jokowi dan Imigrasi. Dalam keterangan di Instagram miliknya, Shin Tae-yong menambahkan, terima kasih banyak kepada Bapak Jokowi. Saya akan berusaha lebih keras untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ayo Garuda terbang tinggi. Di sisi lain, setelah menerima Golden Visa, fokus Shin Tae-yong beralih ke persiapan Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong yang baru saja memperpanjang kontraknya selama 3 tahun telah merencanakan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan performa tim. Pertama, Shin Tae-yong diprediksi akan memperkuat tim dengan memanggil pemain-pemain muda berbakat serta pemain senior berpengalaman. Ia juga akan memantau performa pemain di liga domestik dan internasional untuk memastikan bahwa mereka berada dalam kondisi terbaik. Kedua, pelatih asal Korea Selatan ini akan mengadakan serangkaian kamp pelatihan intensif. Kamp ini akan difokuskan pada peningkatan kebugaran fisik, teknik bermain, dan strategi permainan. Shin Tae-yong menekankan pentingnya kekompakan tim dan komunikasi yang baik di lapangan. Selain itu, Shin Tae-yong juga akan bekerja sama dengan tim pelatih dan staf teknis untuk menganalisis pertandingan lawan di grup C. Analisis ini meliputi kekuatan dan kelemahan lawan, strategi permainan mereka, serta pemain kunci yang perlu diwaspadai. Sensasional. Shin Tae-yong auto bahagia. Calon penyerang Timnas Indonesia, Maurus Mohinoke promosi ke tim senior FC Dordrecht. Kenapa ini bisa jadi terobosan besar? Shin Tae-yong pasti sangat bahagia. Calon penyerang Timnas Indonesia, Maurus Mohinoke baru saja dipromosikan ke tim senior FC Dordrecht. Pengumuman tersebut terlihat dalam unggahan terbaru di akun Instagram FC Dordrecht. Pemain berusia 19 tahun itu kini bersiap untuk berlatih dengan rekan-rekan barunya di tim senior. Sebelumnya pada musim lalu, Maurus Mohinoke bermain untuk tim U21 FC Dordrecht. Dalam 18 pertandingan bersama tim U21, dia berhasil mencetak 3 gol. Setelah musim berakhir, Maurus Mohinoke dipanggil oleh pelatih Indra Syafri untuk membela Timnas Indonesia U19 di Toulon Cup 2024 yang diadakan di Perancis pada awal Juni 2024. Hinoke dipanggil untuk menjalani trial bersama skuad Garuda Nusantara. Jika tampil bagus di Toulon Cup 2024, Maurus Mohinoke akan diproses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia. Hinoke tampil impresif di Toulon Cup 2024. Dari 5 pertandingan, penampilannya paling mencolok saat Timnas Indonesia U19 melawan Jepang. Setiap kali membawa bola, Hinoke berhasil melewati 2 hingga 3 pemain Jepang U19 dan mencetak satu-satunya gol untuk Timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut. Setelah Toulon Cup 2024, Maurus Mohinoke bersama 2 pemain lain, Dion Marks dan Tim Geipens, segera menjalani proses naturalisasi. Mereka diharapkan bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U19 saat kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September 2024. Jika proses naturalisasinya selesai sebelum September 2024, ada kemungkinan Maurus Mohinoke akan dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia Senior dalam pertandingan melawan Arab Saudi 5 September dan Australia 10 September 2024 di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini menarik untuk melihat perkembangan Maurus Mohinoke bersama FC Dordrecht. Jika dia tampil bagus selama pramusim, peluangnya untuk membela FC Dordrecht di Liga 2 Belanda musim depan akan semakin besar. Skandal di Swansea. Nathan Chu Aon hanya duduk di bangku cadangan dan Swansea City kalah.
Apa sebab dibalik keputusan pelatih? Temukan semua fakta mengejutkan di sini. Pemain serba bisa timnas Indonesia. Nathan Chu Aon hanya duduk di bangku cadangan saat Swansea City kalah 1-2 dari klub Jerman FC Köln dalam laga pramusim di Austria Kamis malam kemarin. Dalam pertandingan ini, pelatih Swansea Luke Williams menurunkan skuad terkuatnya termasuk pemain sayap asal Korea Selatan Enom Ji-seong. Di posisi bek kiri, Williams memberi kepercayaan kepada Josh Timon. Laga baru berjalan 14 menit, Swansea sudah tertinggal 0-2 setelah tim Lemperle mencetak 2 gol. Swansea baru bisa memperkecil skor di menit ke-41 berkat gol dari Benjamin Cabango. Luke Williams hanya melakukan 3 pergantian pemain di laga ini. Sayangnya, Nathan Chu Aon tidak termasuk dalam pemain yang dimasukkan di sisa pertandingan. Sejak direkrut pada 2023 lalu, Nathan Chu Aon tidak mendapatkan banyak waktu bermain di Swansea City. Nathan sama sekali tidak dimainkan di ajang resmi oleh The Swans. Nathan Chu Aon kemudian dipinjamkan ke Heerenveen. Namun, di sana ia juga jarang bermain. Selama setengah musim membela Heerenveen, Nathan hanya bermain 4 kali di ajang resmi. Kini Nathan kembali ke Swansea berharap bisa merebut satu tempat di skuad utama asuhan Luke Williams. Meski demikian, ada kemungkinan ia kembali dipinjamkan ke klub lain. Nama Nathan Chu Aon mulai dikenal secara luas karena memiliki darah Indonesia. Ia kemudian menjalani proses naturalisasi dan resmi menjadi WNI pada 11 Maret 2024. Nathan juga tampil dalam 2 pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam pada Maret lalu. Namanya semakin dikenal karena membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U-Strip 23 di Qatar. Posisi asli Nathan adalah bek kiri, tetapi ia juga piawai bermain sebagai gelandang bertahan atau bek tengah. Nathan Chu Aon terbaru tampil mengesankan saat timnas Indonesia menang atas Filipina pada 11 Juni 2024 lalu. Dia menyumbang 1 assist untuk gol yang dicetak oleh Rizky Ridho di laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Hasil ini penting karena membuat tim Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus putaran final Piala Asia 2027. Namun assist yang dibukukannya saat membela timnas Indonesia melawan Filipina tampaknya belum cukup untuk membuat Nathan menjadi andalan di Swansea City. Langkah gemilang, pemain keturunan Bali ini pecahkan rekor dan masuk tim Liga Champions Asia. Apakah Sintayong akan menyambut talenta baru ini ke timnas? Ini detail lengkapnya. Timnas Indonesia kembali memiliki pemain keturunan yang potensial untuk dinaturalisasi dan memperkuat tim Garuda. Kali ini pemain tersebut adalah Yuan Chun Him. Yuan Chun Him adalah pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Hong Kong bersama tim papan atas Kitche SC. Pemain berusia 18 tahun ini memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Denpasar, Bali, meskipun ia berpaspor Hong Kong. Dengan tinggi badan 1,74 meter, Yuan Chun Him berposisi sebagai gelandang serang. Menurut catatan Transfermarkt, ia juga mampu bermain sebagai striker dan penyerang sayap kanan. Yuan Chun Him lahir di Hong Kong pada 7 Januari 2006. Meski masih muda, ia sudah masuk skuad utama Kitche FC, tim langganan Liga Champions Asia. Ia adalah produk asli Akademi Kitche dan dipromosikan ke tim utama pada September 2022. Di musim debutnya, ia hanya bermain di ajang Piala Hong Kong. Pada Piala Hong Kong, Yuan Chun Him mencatatkan 7 penampilan dan 1 assist. Di musim lalu ia meraih berbagai prestasi termasuk menjuarai Piala Hong Kong dan Hong Kong Senior Challenge Shield. Yuan Chun Him sudah memperkuat timnas Hong Kong di berbagai kelompok umur mulai dari U16 hingga U23. Namun ia baru menjalani pertandingan internasional resmi saat masuk skuad Hong Kong U17. Saat itu ia tampil 3 kali di bawah pelatih Hosaka Takuro pada usia 16 tahun 8 bulan. Melihat usianya yang baru 18 tahun dan belum memainkan laga bersama tim senior Hong Kong, Yuan Chun Him masih memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia.
Ini baru top. Wilber Jardim ikuti jejak Nathan Chu Aon dan Matt Baker, bek sayap yang mengguncang posisi menjadi gelandang. Apa motivasi dibalik perubahan besar ini? Dan bagaimana ini akan mempengaruhi strategi tim? Wilber Jardim menjadi bek sayap ketiga di timnas Indonesia yang beralih menjadi gelandang, mengikuti jejak Nathan Chu Aon dan Matt Baker. Fenomena ini mirip dengan perubahan posisi Trent Alexander-Arnold di Liverpool dan timnas Inggris. Alexander-Arnold yang awalnya bek kanan diubah menjadi gelandang karena kemampuannya dalam membaca celah dan memberikan umpan. Hal serupa kini terjadi di timnas Indonesia, baik di tim senior maupun kelompok umur. Perubahan ini pertama kali terjadi pada Nathan Chu Aon di timnas U23 dan tim senior. Nathan yang bermain sebagai bek kiri di Swansea City menemukan perannya sebagai gelandang sejak Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong kemudian menetapkan Nathan sebagai pengatur permainan. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina, karena kecerdasannya dianggap lebih cocok untuk posisi lini tengah, bahkan menggantikan Ivar Jenner. Perubahan posisi juga dialami Matt Baker di timnas U16 yang dilatih Nova Arianto. Matt yang berasal dari Melbourne City awalnya adalah bek kiri atau bek tengah. Namun di ASEAN Cup U16 2024, Coach Nova mencoba Matt sebagai gelandang, memanfaatkan kecerdasannya untuk mengalirkan bola di tengah lapangan. Terbaru, Wilber Jardim mengalami perubahan posisi yang sama di timnas U19 di bawah asuhan Indra Syafri. Wilber, yang sebelumnya bermain sebagai bek kanan di timnas U17 saat Piala Dunia U17 2024, kini menjadi gelandang di timnas U19 selama ASEAN Cup U19 2024. Daya kreatif Wilber sangat terlihat saat Garuda Muda menang 6-2 melawan Timor Leste. Persamaan antara Nathan, Matt, dan Wilber adalah mereka ditempa di negara dengan sepak bola yang lebih maju. Oleh karena itu, Coach Shin, Coach Nova, dan Coach Indra tidak ingin visi bermain mereka terbuang sia-sia di posisi bek sayap. Bikin heboh, pelatih Filipina terpesona oleh kualitas timnas U19 Indonesia. Apa yang membuatnya kagum? Dan bagaimana Indonesia menjadi model ideal untuk pembinaan pemain muda? Babak penyisihan Piala AFF U19 telah selesai dan Indonesia berhasil memuncaki klasemen akhir grup A sehingga berhak melaju ke semifinal. Pelatih timnas U19 Filipina, Josep Maria Ferrer, memberikan pujian atas kualitas yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam 3 pertandingan, skuad Garuda Muda mampu meraih kemenangan sempurna. Ferrer menilai bahwa timnas U19 Indonesia telah melakukan persiapan yang sangat matang sebelum mengikuti turnamen bergengsi di Asia Tenggara ini. Salah satu persiapannya adalah dengan mengikuti turnamen internasional Toulon Cup di Prancis beberapa waktu lalu. Saya rasa Indonesia sudah melakukan pekerjaan dengan sangat baik, terutama dalam persiapan untuk turnamen ini dan kualifikasi Piala Asia U20, kata Josep Ferrer. Anda bisa melihat kualitas permainan mereka saat melawan Ukraina, Panama, Italia, dan Jepang di Toulon Cup. Itu adalah persiapan yang luar biasa dan Indonesia tampil sangat bagus melawan tim-tim tersebut. Itulah yang membuat perbedaan dengan kami, tambah Joseph. Di Filipina, kami belum berada pada level itu, baik di liga maupun dalam pembinaan usia muda. Indonesia telah menunjukkan sesuatu yang perlu kami perbaiki, ujar pelatih asal Spanyol tersebut. Jadi ini bisa menjadi kesempatan yang bagus dan pekerjaan kami akan dimulai dari sini. 3 bulan lalu, ketika saya tiba di Filipina, saya bilang kepada Presiden Federasi Sepak Bola Filipina bahwa kita harus melihat dengan seksama apa yang dilakukan oleh Indonesia, karena mereka melakukan sesuatu yang kuat untuk pengembangan pemain muda, ungkap Josep Ferrer. Selain itu, Josep Ferrer juga terkesan dengan kerja pelatih timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, yang konsisten dalam pembinaan pemain usia dini dan telah meraih banyak prestasi. Saya sangat terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pelatih Indonesia dalam kurung Indra Syafri. Perhatian pada pembinaan usia muda sangat luar biasa, ujar Josep.
Hasil dari pekerjaan ini mungkin bisa langsung terlihat pada turnamen ini, tetapi juga akan berdampak pada level tim nasional senior karena mereka akan siap bermain di sana, pungkas Joseph.